yang membuat Pawon 21 ini berbeda dengan tempat-tempat lain yang ada di Bonjeruk ya? Ada 3 hal. Yang pertama, lokasinya tidak dekat dengan jalan, jadi tenang sekali di sini. Betul, betul. Terus yang kedua, makanan yang kita suguhkan adalah makanan yang berbasis tradisi, jadi cuman ada di Bonjeruk aja. Nah, itu Terus dia. yang ketiga, kita menerapkan konsep farm to table, jadi kita punya kebun sayur-sayuran dan nanti itu yang kita sajikan. Jadi menu yang kami tampilkan sebagai andalan desa, tidak hanya untuk Pawon 21 tapi andalan desa secara umum itu ayam merangkat. Ayam merangkat, oke. Nah, di menu itu kita kemudian kombinasikan dengan beberapa menu yang lain yang tidak ada di tempat lain seperti sate kuncung. Nah, sate kuncung Nah, ini itu tidak ya. ada ini ya, betul Ya. menarik. Terus paketnya juga ada paket roah atau makanan yang biasanya disajikan pada saat hajatan. Ada paket gawe, makanan yang disajikan pada saat orang begawe. Dan yang paling laris yang ready setiap hari itu adalah paket merangkat. Kita menerapkan economic circular. Economic circular itu artinya bagaimana ekonomi itu berputar di kawasan itu saja untuk membangun perekonomian yang atau bahasa Inggrisnya itu self-sufficient atau mandiri. Kita memakai sistem profit sharing ya. Jadi yang punya lahan, kemudian yang pengelolanya yang kebanyakan ibu-ibu, terus yang pemuda yang melakukan promosi, saya juga terlibat dalam infrastruktur. Nah, itu nanti kita bagi hasil. Dan satu lagi Mbak Oming, jadi kita berusaha untuk meminimalisir penggunaan plastik. Nah, itu dia ya. Jadi untuk minumannya kita menggunakan air di gelas, bukan air gelasan ya. Dan juga ada kemasan yang pakai kaca. Kemudian sedotan kita sudah pakai stainless. Dan kita kadang-kadang request mau pakai sedotan atau tidak. Selain garden to table tadi memang ada go green-nya juga Go green ya. juga. Jadi kita punya greenhouse, punya composting house. Nanti sampah-sampah itu dikelola di composting house dan nanti lari ke kebun lari ke table. Wah, luar biasa. Ini yang disebut dengan sustainable tourism seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini sahabat Sasambo, kami berdua, saya Oming Arini. Saya Dika Suara dan kali ini kita berada di Desa Bonjeruk, tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, sahabat Sasambo, kali ini Dialog Budaya Perompak akan mengajak Anda untuk membahas mengenai jejak rasa Dan juga jejak budaya. Kita tepatnya saat ini akan menuju salah satu lesehan. Namanya Pawon 21. Ya. Kita akan menjelajahi ya bagaimana filosofi kuliner di Desa Bonjeruk. Benar Lombok Tengah banget. ini. Seperti apa? Langsung saja ikuti kami. Betul. Halo. Halo. Selamat datang di Pawon 21 Bonjeruk. Selamat. Apa kabar? Sehat. Ya. Sehat luar biasa dan saya bahagia sekali karena tempatnya ini nyaman sekali ya. Pawon 21 ini kita baru datang terus sudah melihat pemandangan sawah yang luar biasa. Terima kasih. Kalau boleh tahu Pawon 21 ini tapi sebelumnya saya belum memperkenalkan ya. Beliau ini dan narasumber saya yang pertama namanya adalah Pak Usman. Beliau juga adalah sebagai Ketua Pokdarwis dan juga pemilik Pawon 21 ini. Nah, saya mau tahu Pawon 21 ini sebenarnya sudah ada sejak kapan sih, Pak Usman? Sejak tahun 2021, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Ya. Apa yang membuat Pawon 21 ini berbeda dengan tempat-tempat lain yang ada di Bonjeruk ya? Ada 3 hal. Yang pertama, lokasinya tidak dekat dengan jalan, jadi tenang sekali di sini. Betul, betul. Terus yang kedua, makanan yang kita suguhkan adalah makanan yang berbasis tradisi, jadi cuman ada di Bonjeruk aja. Nah, itu Terus dia. yang ketiga, kita menerapkan konsep farm to table, jadi kita punya kebun sayur-sayuran dan nanti itu yang kita sajikan. Jadi berdasarkan apa yang ada di sekitar. Berarti kan ini bisa dibilang bahan-bahannya organik juga berarti Iya. ya, Pak Usman ya. Nah, ini yang menariknya di sini ya, membantu juga masyarakat di sekitar untuk ada kebunnya sahabat Sambo dan langsung dimasak fresh from the kitchen berarti ya kalau bahasanya. Istilahnya seger dari pawon gitu ya. Sesuai namanya Pawon 21. Jadi itu juga yang menjadi alasan kenapa mengambil nama Pawon ya? Ya, atau pawon, ada mungkin sejarah di balik itu namanya? Ya, pawon itu kalau dalam bahasa Sasak berarti dalam bahasa Indonesia berarti dapur. Nah, dapur kita itu ada 2, jadi ada satu di masyarakat, kemudian satu di pawon itu sendiri. Jadi kenapa itu Pawon 21 itu 2 dapur menjadi satu. Oh, Ya, Pawon simbol kolaborasi dengan masyarakat. Ya. Wah, luar biasa. Jadi Pawon 21 itu adalah simbol kolaborasi. 2 menjadi 1, luar biasa. Jadi bisa dibilang bahwa ini kerjasamanya
sangat erat ya dengan masyarakat sekitar ya, Pak Usman ya. Sangat. Pengelolanya juga orang-orang sini semua. Semuanya Rata. memberdayakan, Dan apalagi kebanyakan anak-anak perempuan. Ini jadi Ya. memberikan lapangan kerja untuk para ibu-ibu diri juga di sekitar sini ya Pak Usman ya. Insya Allah. Oke, Ya. sahabat Sasambu, kita akan ngobrol lagi. Saya mau coba masuk ke dalam dulu ya, menikmati Mari. suasana di dalam ini. Yuk ikuti Mari, saya. silakan. Wow, jadi kalau kita lihat memang seperti kata Pak Usman tadi, asri sekali ya Bapak. Hati-hati Bapak. Udah Ini biasa. ada undakan-undakannya juga sahabat Sasambu ya. Nah ini kan Bapak juga sebagai Ketua Pokdarwis begitu ya Nah. di Desa Benjeruk Kecamatan Jonggat ini. Kalau boleh tahu sebenarnya teman-teman Pokdarwis ini apa sih yang sudah dilakukan untuk mengembangkan Desa Benjeruk ini Pak Usman? Oh, lumayan banyak. Jadi antara lain yang pertama itu kita melakukan pelestarian dulu. Pelestarian lingkungan dan budaya. Untuk lingkungan itu kita mengajak untuk memilah sampah, Oh, menanam pohon, terus adakan bersih setiap minggu misalnya seperti Jumat Rutin itu bersih ya? rutin. Terus yang kedua pelestarian budaya. Jadi budaya-budaya tradisi, musik yang sudah lama tidak muncul lagi atau sudah dilupakan itu kita bangkitkan kembali dalam bentuk festival tahunan. menarik Terus yang ini ya. selanjutnya adalah kewirausahaan, mendorong masyarakat untuk berusaha melihat potensi yang ada untuk kewirausahaan. Jadi bisa dibilang bahwa teman-teman Pokdarwis di Desa Benjeruk ini aktif sekali ya. Alhamdulillah mereka sangat aktif. Wah, menarik sekali berarti ya Pak Usman ya. Kalau kita lihat ini selain memang masyarakatnya juga sangat diberdayakan, pemuda-pemudanya juga ikut berperan aktif begitu ya. Dan ini kalau saya lihat kan ada beberapa tempat yang hampir mirip juga di Bonjeruk ini ya, seperti Pawon 21. Nah, kalau di Pawon 21 ini Pak Usman, menu apa saja sih yang disajikan dan yang membuat berbeda dari tempat-tempat yang lain? Ya. Jadi menu yang kami tampilkan sebagai andalan desa tidak hanya untuk Pawon 21 tapi andalan desa secara umum itu ayam merangkat. Ayam merangkat. Oke. Nah, di menu itu kita kemudian kombinasikan dengan beberapa menu yang lain yang tidak ada di tempat lain seperti sate kuncung. Nah, sate kuncung Nah, ini itu tidak ya. ada ini ya, betul Ya. menarik. Terus paketnya juga ada paket roah atau makanan yang biasanya disajikan pada saat hajatan. Ada paket gawe, makanan yang disajikan pada saat orang begawe. Dan yang paling laris yang ready setiap hari itu adalah paket merangkat Paket merangkat. yang disuguhkan pada saat pengantin baru tiba. Tapi dalam paket-paket itu ada perbedaan nggak sih Pak? Ada Apa saja perbedaan yang lebih rinci lagi? Baik, untuk di paket roah misalnya itu ada bebek serondengnya kalau di sana. Paket Ada roah bebek serondeng, terus ada telur asinnya. Sedangkan kalau di paket begawi itu ada paket olah-olah daging dan juga ada ares. Wah, ini Jadi ares kayak kita ini. begawi gitu. Benar, kalau begawi tanpa ares tuh tidak begawi Iya. namanya sahabat Sasambu. Iya. Nah, Kemudian, kemudian untuk minumannya kita juga melakukan inovasi dengan membuat serbat misalnya, kemudian es dari bunga, edible flower misalnya kayak bunga telang, bunga rosella. Rosella, oke. Nah, kemudian ada daun cincau itu kita bikin jadi cendol daluman. Cendol daluman. Nah, Ini ini, salah satu kuliner-kuliner yang memang terkenal di Indonesia. Daluman ini sudah terkenal sekali dan ini juga Ya. disajikan di Pawon 21. Dalam bentuk cendol. Dalam bentuk cendol sahabat Sasambu. Nah kalau boleh tahu nih seperti di awal tadi Pak Usman bilang bahwa ibu-ibu di lingkungan sekitar juga diberdayakan untuk memasak di Pawon ini karena kan kita tahu ya masakan rumah itu masakan yang paling enak. Iya. Dan kalau sudah ibu yang memasak itu wah luar biasa Resep, enaknya. iya. Nah ini bagaimana cara dari Pawon 21 ini untuk menggandeng ibu-ibunya sudah. Nah pemudanya bagaimana Pemudanya. untuk ikut bergabung di Pawon 21 ini? Nah, kebetulan di Pawon 21 itu kita sharing profit ya. Jadi pengelolanya ibu-ibu sini. Ya. Nah, yang melakukan promosi di sosial media, kemudian bikin acara event kecil-kecilan, oke. terus pengalaman berwisata kayak misalnya cooking class, itu dilakukan oleh tim Pokdarwis atau tim pemuda. Oh oke, jadi ada Ya. cooking classnya begitu. Ada cooking classnya Sahabat juga. Sasambu, nanti saya akan mengajak Anda untuk mencoba langsung ya Pak ya. Siap, Cooking class siap. ini cara memasak bagaimana dan kita yang akan masak yang kita masak nanti apa? Pak Sate Usman? kuncung atau sate puntik batu. Sate kuncung atau sate puntik batu. Batu. Kalau bahasa Indonesianya sate pisang biji. pisang biji. Iya. Sahabat Sasambu. Seperti apa nanti Iya. akan saya ajak Anda untuk melihat langsung bersama Pak Usman juga ya nanti Siap. sahabat Sasambu. Tapi sebelumnya kita akan ke rekan Dika dulu untuk membahas lebih lanjut mengenai topik kita. Silakan Dika. Siap. Terima kasih rekan Oming dan juga pemirsa RRI Mataram Official dimanapun Anda berada. Dan saat ini saya masih berada tentunya di Pawon 21, tepatnya di aulanya. Dan sekarang saya bersama Pak Sahwaas AMD, beliau Ketua Lembaga Adat Desa Bonjeruk. Ya, selamat
pagi jatuhnya nih ya. Selamat pagi. Oh, iya, iya, menjelang siang. Kemarin kita udah podcast, jadi saya tertarik sekali dengan cerita informasi dari Pak Sahawaas ini tentang kuliner yang ada di sini gitu ya. Termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang di sini. Kalau anak-anak muda sekarang mengatakan itu mabar, makan bareng gitu. Nah kalau di sini tuh seperti apa? Iya. Baik, terima kasih rekan Dika. Memang betul Monjorok itu memang kaya dengan kuliner, sehingga itu membuat nama desa Monjorok lebih populer di boleh dikatakan Lombok Tengah atau bahkan di luar Lombok Tengah gitu. Nah kalau tadi istilah mabar bagi anak-anak muda sekarang dari ya, kalau makan muda bareng itu gitu ya ya. makan bareng. Iya. Tapi kalau di sini istilahnya begebung. Oh, Ya. iya. Kalau di Iya. Sasak khususnya di Monjorok makan bareng itu begebung. Begebung. Iya, Oh, itu jadi tradisi makan kita. lebih Iya. dari 2-3 orang gitu. Iya, namanya begebung. Bahkan kalau kita makan dengan cara begebung itu harus satu wadah kita hadapi, yang satu wadah itu apa 2 orang atau 3 orang gitu, itu namanya begebung. Oh, berarti harus besar dong wadahnya. Iya, bisa kita pakai nampan itu Nampan, kan oh, yang besar itu. nari. Atau Iya. bisa juga pakai perangkat itu yang. Berarti di situ makanan itu semuanya ditaruh. Itu ditata nanti, ya, misalnya ada nasi di tengah-tengah, kemudian dikelilingi dengan lauk pauknya. Ada mantep ya. lauk pauk pakai apa istilahnya itu ya, pakai piring yang lebih kecil gitu, itu ya. dengan segala menu-menu Pakai- yang ada. Pakai mangkuk gitu. Oh, mangkuk, Ya, oke. seperti mangkuk bakso itu. Jadi ibarat raja dikelilingi dayang-dayangnya itu, nih. Wih. Iya begitulah. Mantep ini. Kalau- Iya. Kapan begebung itu biasanya dilakukan, Pak? Begebung itu biasanya dilakukan kalau ada acara begawi Oh, atau begawe apa aja? begawe urip atau urip? begawe pati. Kalau Urip itu apa itu? begawe urip itu acara pesta untuk orang hidup. Kalau gawe pati untuk acara-acara yang meninggal. Oh. Misalnya acara roah mitu, roah nelung, roah nyiwa, Iya. roah mentang dase, roah nyatus itu bagi jamaah itu acaranya begebung setelah kita selesai tahlilan. Kita disuguhkan Wadah yang besar. wadah besar tadi itu kita makan bersama namanya begebung gitu. Wih, berarti lebih ini kita ya, lebih akrab lagi. Iya, lebih akrab lagi kita bersama di sana. Apakah Iya, satu nampan itu untuk 2 orang atau 3 orang betul. gitu. Tapi biasanya kalau dia bersahabat banget gitu ya, Iya. sengaja direbut-rebut gitu. Iya, iya begitu lah ya. Kan, Iya. itu juga itu kalau begawe pati, begawe urip juga begitu. Ya, artinya urip itu misalnya acara hitanan atau acara kawinan itu Nyongkolan gitu ya? Iya, nyongkolan itu juga untuk tamu kita, untuk kerabat kita nanti disuguhkan dengan cara begebung gitu. Itu untuk semua kelas tamu atau hanya Memang semua kelas tamu begitu. sama Jadi anak-anak maupun tetangga dekat maupun tamu keluarga. kita ada yang begebung juga anunya itu. Nah, itu artinya di sana kita bangun kebersamaan gitu. Begebung itu akan dimulai nanti setelah yang paling tua cuci tangan dulu, baru dipersilakan kepada gitu. yang lain. Berarti itu Ya. tahapannya ya. Iya. Dan orang-orang memang sudah secara langsung paham tentang itu. Sudah secara langsung berarti kita sudah mulai. Kalau sudah kita persilakan mereka silakan cuci tangan. Nah, artinya cara-cara baik seperti itu mendahulukan orang tua Iya, gitu iya, ya. Apakah hanya ketika kita menghadapi makanan suguhan begawe aja, atau ketika kita makan di saat seperti ini, misalnya di lesehan juga misalnya terjadi? kalau kita makan bersama, misalnya apapun situasinya. kita mau datang ke misalnya ke sebuah lesehan, kalau kita bergrup, kita pakai Masih- pakai itu tradisi itu. Jadi kalau kami di Monjorok itu selalu kita pegang itu, silahkan yang tua lebih dulu, kemudian yang lebih muda nanti menyusul. Begitu juga kalau mau berhenti sebelum yang paling tua itu mengajak untuk kita berhenti atau cuci tangan. Jadi yang lain tidak boleh cuci tangan, kita nunggu gitu. Nah, kalau memang sudah selesai nanti semua, nanti misalnya yang paling tua gimana ini? Sudah selesai? Sudah, silakan. Berarti indah sekali nih kalau saya lihat nih. Jadi bersama-sama kita. Walaupun salah satu dari anggota itu udah duluan selesai Sudah habis. selesai. Iya, tapi dia tidak akan cuci tangan tuh, dia nunggu. Nanti setelah Intinya selesai nunggu. semua baru dia sama-sama cuci tangan gitu.
Seperti itu ya. Ya. Sama juga dengan kalau ada acara roah, kita acara roah misalnya syukuran, tahlilan, apa itu, bukan tahlilan di kematian aja. Misalnya sekarang syukuran, misalnya seorang anak kita apa itu, wisuda misalnya, atau lulus pegawai negeri misalnya, kita acara roah. Nah nanti acara roah itu makan bersama. Begitu juga kita harus dalam kebersamaan itu dipimpin oleh salah seorang yang tokoh yang iya. dituakan gitu ya. Kalau di acara roah itu langsung dipimpin oleh kiai, kiai yang mimpin tahlilan itu. Nah itu dia nih Pak, menu-menu yang ada di acara-acara begawe atau acara-acara seperti itu di apa namanya di tempat-tempat makan kita di sini, apakah ada beberapa yang muncul nggak? Yang begitu ada, misalnya seperti sekarang lauknya itu misalnya ada ares, ada ayam, ada daging, ada rebung misalnya, itu sama semua. Ada muncul nggak di misal kayak di Pawon 21 ini? Kalau yang di sini kita untuk usaha seperti ini kita cari kira-kira khasnya, itu ya, misalnya seperti yang sudah ayam merangkat kayak gitu ya. Jelaskan dulu ayam merangkat itu mungkin itu yang lebih mau yang ditonjolkan. kita booming dulu. Ya. Kalau menu-menu khas lainnya bisa ditemukan di Begawe ya. Ya. Nah, Tadi ini juga saya sempat ngobrol sama Bapak ya. Ini serunya di sini ya, berbicara tentang masakan juga kan tidak lepas dari dapurnya tuh. Iya. Nah, di sini ternyata masyarakatnya sangat peka ya dari leluhurnya. Iya, memang arah jangkingnya memanjang kemana gitu. Itu ya menunjukkan. Ya. Memang itu sebagai simbol-simbol dalam kearifan lokal kita, supaya orang yang melihat atau masyarakat melihat itu tidak akan bingung dan tidak akan bertanya. Misalnya ketika tungkunya itu atau jangkihnya itu, bahasa Sasaknya jangkihnya, kalau bahasa Indonesianya tungkunya itu memanjang ke utara selatan, berarti itu orang meninggal. Itu bisa sampai 9 hari nanti tungku itu di sana kan. Enggak dipindahkan. Enggak dipindahkan dari memang di sana untuk kita buat dapur standby ya. Sebab setiap hari kan ada acara tahlilan setiap malam, berarti terus dimasak di situ. Kemudian hari ketiga ada 3 acara gitu. nelung namanya kalau di sini hari ketiga. Kemudian acara di hari ke-7 namanya mitu. Kalau acara hari ke-9 namanya nyiwa. Puncaknya gitu ya. Iya, puncaknya. Tapi itu belum selesai untuk acara rangkaian lainnya rangkaian. gitu. Ada nanti hari ke-40 namanya metang dase, hari ke-40. Hari ke-100-nya namanya ngatus gitu. Baru selesai kita mengacarakan orang-orang yang meninggal gitu. Nah, ini apa ya? Jangkih atau tungkunya itu dari apa dibuat? Ada yang dibuat dari dadakan gitu ya? Dari batu bata, dari batu bata yang disusun. Maksud saya apakah ada pantangan nggak gitu pakai bahan-bahan khusus gitu ya? Tidak ada pantangan. Yang penting arahnya aja yang perlu. Ya? Kalau acara begawenya gawe urip, artinya untuk orang hidup, mau hitanan, mau nyongkolan, syukuran. Gitu. Ya, itu jangkihnya itu memanjang dari barat ke timur. Nah, ketika kita melihat, ini ada acara ini, kita lihat dapur umumnya itu, kita lihat tungkunya itu. Kalau memanjang ke barat ke selatan, kita tidak akan bertanya mau acara apa ini. Pasti acara begawi urip. Tapi kita tanya di sana, apa ini hitanan atau nyongkolan gitu. Nah, ini yang penting nih Pak nih, gimana ngerawatnya dan juga meregenerasi pengetahuan ini tentang arah, tentang masak dapur tadi itu ke muda sekarang. Ke anak muda ya, anak-anak sekarang itu, generasi kita yang sekarang. Memang kita selalu libatkan anak-anak muda, misalnya dari proses masak juga. Ya, katakan sekarang orang kawin ya. Dari merangkat itu mereka sudah ikut terlibat di sana. Secara tidak langsung mereka sudah ini ya. Misalnya sekarang ya belajar mau merangkat. Yang kalau kita merangkat kan dari teman kita, kerabat kita, sahabat kita itu datang dia bawa ayam masih hidup ya. Ayam masih hidup, ada yang bawa beras, bagi ibu-ibu bawa beras. Nah, nanti ayam yang dibawa ini
dipotong dan dia Iya. yang kerjakan. Oh gitu, siap, Itu siap, yang siap. melibatkan. Mantep nih Pak Was ya, dari perkara masak dapurnya Iya. ini banyak sekali yang luas sekali Iya. di sini ya informasinya. Nah nanti kita lanjut lagi. Iya. Nah perkara memasak menu-menunya kita dalami Iya, lagi. iya. Sekarang ada rekan Oming, silakan. Oke sahabat Sasambu, Probat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Tadi saya sudah mempersilahkan rekan Dika dan dia juga sudah ngobrol sama narasumber kedua kita. Ada Pak Sawas tadi di sana ya. Beliau juga adalah budayawan juga dan bisa dibilang beliau sebagai ketua adat ya di sini. Ketua Bapak? Lembaga Adat Desa. Ketua Lembaga Adat Desa, luar biasa sekali. Nah seperti dijanji Pak Usman, Ya. saya mau melihat bagaimana proses dari salah satu kuliner yang ada di sini menunya. Selain ada ayam merangkat, Ada yang merangkap. ada ya. sate kuncung. Sate kuncung. Ada apa lagi tadi Bapak di sini? Ada bebek serondeng juga. Ada bebek serondeng ya. juga. Minumannya juga ada daluman tadi ya dan juga bunga telang, bunga kemudian telang. serbat, banyak sekali. Tapi yang fokus kita hari ini adalah buat sate kuncung atau sate kuncung. putih batu. Ya. Iya, karena bisa dibilang sate kuncung ini ada demo masaknya ya. Memang ini disediakan ya Pak Iya. Usman ya. Ya, Jadi ini memang menjadi daya tarik untuk para konsumen ya. benar sekali. Nah, sekarang kita langsung aja. Mungkin Siap. dilihat dulu kita ada bahannya apa saja Ini ini. bahan-bahannya. Mm-mm. Jadi ini pisang biji yang sudah direbus. Oke. Terus ini ada kelapa, kemudian ada minyak, ada terasi, Ada terus santan ada juga ya. santan, gula, kemudian garam, lombok. ada juga cabai ya, cabai besar, Ini cabai apa Pak? Daun apa? daun limau. Oh, ini daun limau, sahabat atau ini yang membuat rasanya Ini berbeda yang ya. rasanya. Oke. Nah terus untuk ini ada daging ayam. Sebenarnya aslinya itu belut, tapi belut kan nggak selalu ada gitu. Oh, jadi aslinya belut. Aslinya Oh, belut, bisa diganti dengan tapi daging diganti dengan ayam Oke. supaya semua bisa. Ya, siapa tahu ada yang nggak bisa menikmati. makan belut gitu ya. Benar. Tapi ngomong-ngomong saya ditemani juga ini sama ibu di sebelah. Ada ibu siapa? Ibu Ella. Ibu Ella ini sebagai kru di dapur ya. Kru di dapur. Wah, ya. jadi sahabat Sasambu penasaran dong seperti apa ya cara membuatnya? Kita singkirkan dulu ini. Saya mau buat langsung ya Pak Usman ya. Silakan kita mulai saja. Tapi harus jaga kebersihan dulu dong. Ya. Kita pakai sarung tangan dulu. Ya. Karena saya tidak ikut ini, jadi saya Oh ya, cukup ini. Ibu ikut nggak? Ikut dong ya, Ikut. bantuin saya masak ya Bu ya. Jadi ini kalau kita lihat-lihat ini Pak, biasanya demo memasak ini itu paketan ya modelnya Pak ya. Ya, ada paket yang memang udah termasuk di turnya. Mm-mm. Ada yang memang kita sediakan khusus untuk yang di sini. Kalau mau tahu caranya buat, ini biayanya sekian, ini nanti kita ajarkan. Oh, itu biaya Ya. berapa biasanya tuh? 75.000 biasanya Itu per kelompok, per orang. per orang. Biasanya tuh adakah ada minimal berapa orangnya atau bagaimana? Minimal 2 lah. Oh, 2 2 orang. orang sampai dengan 24 bisa. Oh. Yang pertama kita apa dulu nih Bu Ella? Yang pertama kita itu potong Ayam. pisang. Oh, pisang. Pisangnya dulu. Pisangnya dulu ya sahabat Sasambu. Ini pisang apa namanya Pak? Pisang biji muda yang sudah direbus. Pisang biji muda yang sudah direbus ya. Ibu sebelah, saya di sebelah ya Bu ya. Supaya cepat-cepat selesai kita ya Bu ya. Tapi ngomong-ngomong Ini nih, pisaunya ini potongnya kayak gimana Pak? dibuang dulu ujung-ujungnya. Oh, ini dibuang dulu Dibuang dulu. ya. Ya maklum ya kelihatan yang bisa memasak sama tidak ya Pak Usman ya. Iya. Wah cepat sekali Bu Ella, sebentar. Saya harus cepat ini juga. So, Dipotong biasa gini ya. Ini ada aturannya nggak sih Pak Usman untuk biji pisang batunya ini harus yang muda kah atau bagaimana? harus yang muda supaya bijinya itu masih menyatu sama isinya itu. Oh gitu. Kalau yang udah tua dia udah keras bijinya itu. Oh ini dicincang lagi ya Bu Dicincang Ella ya. lagi. Oke. Nah ini harus pisang batu berarti Pak ya. Harus pisang batu. Ini kalau dilihat bahan-bahannya ini termasuk yang mudah didapat nih Pak ya. Kalau khusus untuk di Bonjeruk termasuk masih banyak di pinggiran sungai, di kampung-kampung masih banyak. Nah. Dan kita tanam juga di sini. Oh Iya. tadi itu yang Bapak bilang ya garden to table itu ya. Ya supaya bahan bakunya ada semua di sekitar. Oke, waduh Bu Ella ini cepat sekali ya. Maklum lah ya. Bu Ella ini kan bagian dapur ya, jadi cepat ya. Saya agak lambat sambil ngobrol ya kita Pak Usman ya. Aduh. Nah ini ada filosofi di balik sate kuncung ini nggak sih Pak? Yang Kalau pertama kita ini lihat- sebagai sarana hubungan sosial masyarakat. Jadi ketika ada musim tanam, ada yang memasak ini, membuat ini, nanti dibagi-bagi ke tetangganya. Oh, Nah, bagi pemilik sawah yang dia kelola itu, kadang diberikan lebih besar dari ukuran biasanya. oh cabai. Habis itu cabai ya. Yang mana nih Bu? Cabainya berapa biji? Oh enggak, saya enggak pedas, satu aja. Oke, cabainya diapain? Oke.
Oke, kita pakai cabai kecil dan cabai Iya. besar ya. Lebih besar. Lanjut lagi Pak. Nah, terus yang kedua juga ini merupakan warisan budaya yang sebenarnya hampir punah. Heeh. Nah, barusan ini kita kembalikan kembali supaya menjadi masakan sehari-hari di masyarakat Bonjeruk. Ya tapi memang benar juga sih Pak ya, karena kan dari zaman dulu itu kita memang terkenal sekali dengan gotong royongnya begitu Iya. ya. Jadi kalau satu memasak itu rasanya harus dibagikan ke teman-teman. Dibagi ya. Kalau mas ayam aja kadang kuahnya dibanyain. Iya biar supaya bisa dibagi begitu Iya. ya kalau sate kuncung ini. Nah setelah ini sahabat Sasambu kita ambil lombok ya. Lomboknya dicincang dulu mungkin. oh dicincang dulu ya. Waduh maaf ya. Maaf ya sahabat Sasambu. Ini kan tergantung request biasanya yang pedas atau tidak ini Pak ya. Tergantung. Nah ini juga lomboknya ini juga ditanam di sini juga nih Bapak. Iya, tanam juga. Ditanam juga. Oh supaya lebih merah katanya Bu Ella ya. Bu Ella suka yang merah-merah ya sahabat Sasambu ya. Tapi ini sebenarnya kalau dilihat dari bahannya ini sangat mudah didapat dan ini masyarakat juga bisa masak di rumah ini ya. Bisa sekali. Ya. Yang penting yang paling utama itu pisang bijinya dulu harus ada. Harus tidak boleh Iya. pisang yang lain ya, harus pisang biji. Kalau yang ayam ini bisa diganti daging. Oh tergantung selera, selera. ya. Ayam atau daging. Ini biasanya untuk ukuran sekarang ini biasanya dapat berapa sate ini Pak? Untuk ini sekitar 7 atau 8. Oh lumayan Tapi kalau ya. mau buat besar seperti ini mungkin 1. Oh kalau yang besar 1, kalau yang Ya, tapi kecil. ukuran umumnya sekitar 6 atau 7 lah. 7 atau 8. Oke, Ya. ini kalau untuk harga nih Pak sate kuncung ini sendiri dibanderol dengan harga berapa sih di Pawon 21 ini? Kita menjual untuk 1 porsi isi 4 itu 10.000. Oh lumayan ya, murah ya, murah meriah ya. 10.000. 10.000 itu sudah puas ya sahabat Sasambo ya. 4 porsi dalam 1 nikah gitu ya. Benar ya Bu Ella begini ya? Oke. Walaupun ya bisa dibilang ini alasannya pakai sarung tangan ini supaya tidak pedis alias Iya. panas. Ya tidak. Oke, terus kita apain Bu Ella? Kemudian kita Tumbuk. tumbuk. Oke. Ini Oh, ada lagi isinya. lagi isinya. Sebentar ya. Isinya pakai bawang putih lagi ya. Bawang putihnya berapa Bu Ella? Boleh dibantu dong. 2 biji aja ya. Pak, saya juga penasaran nih terkait dengan apa tadi paket itu Pak. Paket apa saja selain demo masak yang dihadirkan oleh Pawon 21 ini Pak? Untuk mengundang para konsumen. Ya, pertama paket memasak tadi, paket cooking class. Itu kita memasak mulai dari ayam merangkatnya sampai sate kuncung, jadi paket lengkap. Terus ada juga yang demo-demo singkat, kemudian membuat jamu. Oh, jamu juga ada ya? Iya, Oke. jamu serbat, kemudian membuat sate kuncung. Nah, terus itu juga kita adakan juga iya. Apa? Ini kelapa. Oh, sebentar saya potong dulu Pak Usman ya, karena Mbak Ella sudah memberikan instruksi. Jadi harus kita ikuti. Terasinya berapa nih Bu, Mbak? Segini? Lagi Oh lagi. Dan sahabat Sasambu ya, untuk Anda yang saat ini menyaksikan ya, terasi Lombok itu termasuk terasi yang enak. Enak sekali. Paling enak Terkenal. terasi Lombok ya. Jadi saya sering di request teman-teman yang di luar daerah kalau pulang ke Lombok, istilahnya kalau datang dari Lombok bawa terasi. Tapi sayangnya kalau di pesawat kan baunya menyebar ya Pak Usman ya. Iya, benar. Segitu cukup. Oke. Lanjut apa lagi Bu Ella? gula merah. Gula merah. Gula merah biar Nah, selain terasi, Lombok juga terkenal gula merahnya ya. gula aren ya. Gula arennya beda. Segini. Lagi sedikit. Oke. Sesuai selera lah ya. Oke. Ini nggak perlu manis karena saya sudah manis Bu Ella ya. Oke. Iya. Ada garamnya sedikit? ya. Segimana segini? Lagi. Lagi. Wah, saya nggak suka asin nih. Segini. Cukup ya. Oke. Terus? Oh, ini sudah Ditumbuk selesai. dulu, Oh, ya. ditumbuk. Nah, kalau ditumbuk ya sahabat Sasambo, ini bisa ini sebenarnya Pak Usman kalau saya boleh tanya, lebih enak mana sih bumbu ditumbuk atau di blender sih? Oh, enak sekali, lebih enak ditumbuk. Kenapa ya? Iya. Nah, mungkin pengaruh lebih alami mungkin dari batu cobeknya. Biar lebih cepat sahabat Sasambo. Iya. Oke. Nah, kenapa kita tidak ikut tumbuk Pisangnya ini, Itu karena untuk dapat sensasi kasar itu, jadi tidak perlu harus halus dia. Iya, jadi memang Jadi ada sensasi itu kasarnya sih. begitu ya. Jadi tidak ditumbuk Nggak dengan ditumbuk. halus ya. Setelah itu, setelah bumbu ini ditumbuk, kemudian dimasukkan apa lagi? Ini ada santan, kemudian kelapa supaya gurih. Oh, kelapanya ini saya ambil berarti ya. Diambil. Dimasukkan semua. Semuanya. Semua. Kelapa ditumbuk ya sahabat Sasambo. Kemudian Terus nanti santannya belakangan ya. Minyaknya sudah, minyaknya kapan? Nanti. Oh, sudah Kalau ini.
peras ini. Oh, ini Oh, sudah semua tadi. oke. Jadi ini diperas dulu ya, Ini sahabat diperas Sasambo. untuk mengeluarkan air di dalam itu agak pahit dia. Oh, jadi memang harus diperas. Diperas dulu. Wah, ini kalau peras memeras saya jago ya. Harus tenaga ekstra. Tapi kalau kita lihat ini memang seninya ini, prosesnya ini memang tradisional banget ya, Iya. Pak ya. Jadi memang harus semua dilakukan sendiri, dan ini untuk ibu-ibu muda pun bisa ya, sahabat Sasambo Bisa ya. sekali, ya. Jadi ini kalau ada demo masak ini nggak takut resepnya dicoba nih, Enggak. Pak? Dengar-dengar sudah ada hak ciptanya nih, Pak ya. Sudah. Gimana tuh prosesnya, Pak? Ya, kita mengusulkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi, Kemenkumham ya. Itu melalui beberapa proses tahapan, akhirnya alhamdulillah kita disetujui. Ini, ya. Oke. Dan yang sudah memiliki hak cipta ini apa saja, Bapak, di sini kulinernya? Ayam merangkat, kemudian sate puntik batu atau sate kuncung, sama jamu serbat. Oh, ada Dan- 3 ya. Dan sekarang lagi kita ngusulin lagi nih, Apa itu? yaitu bebek serondeng, cengeh, sama bebalung romot. Oh, bebarung rongot. Bebalung romot. Romot. Kenapa dia bebalung romot namanya? Dia pakai daun asam itu. Ini Daun asam itu di sebagai bukan asamnya tapi daunnya. daunnya, Ya. ada sensasinya. Dan bening, tidak ada bumbu yang banyak di situ. Oke, setelah itu ini dibawa ke sini. Semua ya? Semua. Oke. Baru ditaruh Ayamnya. Oh, ditumbuk ayamnya. ditumbuk ayamnya ya. Nah, sambil saya menumbuk ayam nih, sahabat Sasambo, kita kembali ke rekan Dika dulu ya. Nanti proses penumbukan, proses pembentukan, dan dipanggang ya kalau nggak salah ya. Dipanggang juga Dipanggang terakhirnya, sama dan membungkus sampai- juga. Nih. Membungkus nanti akan saya hadirkan setelah ini. Kembali ke rekan Dika dulu. Silakan Dika. Wih, seru sekali tadi Pak Waas ya. Saya lihat rekan Oming masak-masak. Jadi obrolan kita dari dapur ke dapur atau dari pawon ke pawon. Pawon ke pawon. Tadi itu di pawon 21. Saya lihat tadi sate tapi sate kuncung Iya, gitu. iya, iya. Nih. Nah, ini sate kuncung ini sebenarnya nama aslinya itu sate puntik batu kalau di sini. ya. Oh. Tetapi memang dibuat itu pakai daun pisang yang dikuncung gitu. Terus batunya kenapa? pisang biji itu, Oh. pisang biji yang dipakai sebagai bahan pokoknya di sana, sehingga dikatakan sate putih batu dulu. Iya, iya, Ah. iya, iya, iya. Tapi karena bentuknya seperti lontong atau pesor itu Oh, dia ya, kan, kuncup gitu. kuncup terus nanti ditusuk di sana pakai bambu kecil, nah baru dibakar gitu. Iya, iya, Sehingga iya. namanya sate kuncung Iya, gitu. iya, iya, betul, betul. Dan- Aromanya juga. Iya, ini dan dah. bahkan itu sate kuncung itu sudah mendapat sertifikat KIK. Oh, sudah Yang didaftarkan. Sudah keluar sertifikatnya, sudah Masya Allah, kami luar terima biasa. itu. Berarti ada hak ciptanya. Ada ini. hak ciptanya. Berarti gitu. hanya bisa ditemukan di Bonjeruk ini. Iya, memang mungkin di tempat yang lain mungkin ada juga, tapi yang kita ajukan untuk mendapatkan hak cipta itu kan dari Bonjeruk gitu. Nah, kalau boleh berbicara historinya sate kuncung ini apa sebenarnya? Kapan dia mulai orang-orang tua kita? Kalau histori atau sejarah sate kuncung ini memang kita sudah terima dari orang-orang tua kita. Tapi itulah kreativitas orang tua kita dulu dalam mengangkat sumber daya alam sebagai bahan pangan itu ya. Ya, ya, mungkin karena biar dia terbungkus saja Ya, atau kita nggak kan, tahu ya. ya. Sekarang kan kita ada program untuk apa? Memperkaya bahan pangan kita itu. Jadi tidak terbatas hanya beras dengan yang lain-lain, tapi apapun yang bisa dimakan coba kita olah. Oh, siap. Ternyata itu juga Ya. enak dulu, mungkin itu dirasakan enak dan sampai sekarang Ternyata enak juga ya. bisa Mungkin menopang perekonomian masyarakat gitu. bersama Mbak Oming dan juga Pak Usman tadi Iya, juga iya. menjelaskan apa namanya dari sisi bumbu dan Iya. bahan-bahannya dan seterusnya ya. Iya, iya. Nanti kita coba ini aroma Iya. juga udah. Iya, iya, sampai memang itu sebelah. kanunya Itu tentang sate kuncung ya sekilas tadi. Iya. Nah, kalau berbicara tentang kebiasaan masyarakat sini juga selain tentang suguhan makanan, tentang tradisi minum bertamu ngopi Iya, iya. seperti Iya, apa iya. di sini? Kalau tradisi di sini dalam masyarakat itu, karena masyarakat Bonjeruk itu adalah masyarakat sosial ya, masyarakat sosial dan masyarakat gotong royong. Nah, itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berkunjung ke rumah teman, pasti disuguhkan kopi.
Itu sebagai bahasa pergaulan, ya, sebagai simbol pergaulan. Tidak teh, tidak. Ya, tidak teh, tidak, tapi langsung kopi. Nah, nanti kalau misalnya mungkin sudah pasti kita ditanya mau minum kopi atau teh. Ya, kalau di tempat lain. Jarang kita itu. Ya. Tapi di sini paling Langsung. kalau langsung ngopi dulu ya. Paling kalau sudah ngopi, terima kasih saya sudah minum kopi. Tapi kalau enggak ya tetap kita disuguhkan kopi gitu sebagai simbol pergaulannya di sini. Ya tentu keberadaan makanan, kemudian juga kebiasaan minum kopi secara otomatis begitu kan kita orang sekarang nemuin gitu aja. Iya. Kita ingin tahu juga nih sebenarnya seperti apa sih peradaban di Bonjeruk itu tentang kuliner ini, Pak? Peradaban Bonjeruk terkait dengan masalah kuliner memang di sana kan sebagai simbol dari persatuan dan kesatuan kita di masyarakat ya di kuliner. Kemunculannya Ya. itu seperti apa historinya, Pak? Misalnya sekarang kalau ada orang mau begawi atau pesta itu kan kita masak bersama di sana kita. Karena yang dibutuhkan kan dalam volume yang lebih besar dari biasanya. Oh iya. Kalau sehari-hari kan kita masak di dapur ya, porsinya hanya khusus untuk keluarga. gitu Nah, ya. lain kalau acara murawah lebih besar lagi volumenya itu. Kalau mau begawi lebih besar gitu. Karena itu untuk melibatkan orang banyak yang kita suguhkan untuk orang banyak di sana. Ya. Nah, kalau begawi itu kan saya lihat biasanya mereka tidak seperti kegiatan-kegiatan pada umumnya harus ada kepanitiaan segala macam. Kalau di sini kan katanya tiba-tiba aja mereka bagiannya ini itu. Iya, betul. Otomatis. Nah, itu kadang-kadang sudah kita kebiasaan atau lihat memang gimana? itu dadakan ya. Tetapi harus kita ingat bahwa di kelompok masyarakat itu ada namanya Banjar ya. Banjar itu kelompok masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sana yang bekerja itu kan Banjar nanti, yang masak maupun yang mempersiapkan tempat itu Banjar. Betul. Dan di masyarakat itu bermacam-macam. Ada Banjar yang memang untuk Banjar yang kita sudah tua-tua itu Banjar untuk masak apa itu. Nah, secara khusus itu. Iya, kalau anak-anak muda kadang dia buat Banjar sendiri tapi kepentingan dari kegiatannya dia misalnya mau nyokolan, mau menerima tamu apa nanti itu secara otomatis gitu ya. Nah, kalau di sini Pak, kalau ada acara-acara masak besar gitu kokinya cewek apa cowok gitu? Umumnya kalau di Bonjeruk itu kalau kita mau acara begitu ada namanya pawon dalam. Pawon dalam itu kokinya perempuan. Tapi kalau pawon dua itu kokinya laki, yang masak laki. Memang seperti itu? Iya, memang seperti itu. Yang tapi terus Pak, saya potong. Pawon dalam tapi memang betulan dapurnya di dalam gitu. Iya, dia terpisah itu. Pawon dalam dengan pawon luar. Nah, biasanya yang pawon dalam ini perempuan yang tapi dia buat kadang-kadang untuk tamu yang lebih terhormat lagi nih yang dia Iya, dari suguhkan. jenis masakannya gitu ya. Iya, jenis masakannya. Kalau pawon dalam apa produknya biasanya? Misalnya dia untuk tamu yang lebih misalnya dia masak cengeh, di sana dia ada ayam, misalnya dia. Tapi kalau di luar, pawon luar yang oleh laki-laki ini biasanya nangka, dia masak atau ares, daging yang dia lebih besar porsinya. Berarti pawon dalam ini nanti untuk masakan-masakan yang lebih sifatnya khusus gitu ya? Iya, lebih khusus dia. Misalnya kadang-kadang dia jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin kita punya tamu spesial misalnya, kita buatkan cengeh misalnya di sana. Baru ada tamu pawon dalam. Pawon dalam itu di sana dimasakkan cengeh misalnya. Biasa-biasa aja makannya, tapi dia lebih khusus. Ada khususnya gitu khusus, ya. Kalau semisalnya nih tidak ada tamu khusus gitu, berarti nggak ada pawon dalam? Cukup pawon luar itu bisa, tapi pakai menu-menu yang ada di pawon luar itu nanti bisa ditransformasikan jadi ditata nanti ditata seperti, lagi. Ya, memang tapi nggak bisa hilang dong ini pawon dalam ini. Memang penataannya yang membedakan itu nanti penataan pesaji itu nanti itu yang akan membedakan ketika tamu kita yang lebih spesial misalnya kita penataannya itu pakai tutup tembola atau itu artinya. Gitu ya. Walaupun menunya sama, tapi nanti akan meningkatkan dari
sisi kualitas keistimewaannya keistimewaan. pawon dalam Iya, ini nanti. Dengan tata cara Tata itu cara. sudah Oh. membedakan keistimewaan kita. Berarti seperti pawon 21, apa namanya juga pasar bambu. Iya, iya. Berarti mereka mengadopsi sistem pawon Iya, dalam. Pawon dalam dia Oh. ditutup pakai temolak bea. Ya. Temolak kan penutupnya Temolak, itu pakai iya, temolak iya, bea. iya. Oh. Kalau dia pakai perangkat tuh itu lebih terhormat lagi. Oh, siap, siap, lebih siap. tinggi Iya, iya, jajiannya iya, iya. gitu. Berarti itu yang diadopsi akhirnya konsep-konsep kebudayaan itu yang digunakan di ini ya, di lesehan, Iya, di itu, warung-warung iya, makan iya. istimewa kayak Yang- di Pawon 21. Itu kami di Bonjol itu lebih banyak mengadopsi tradisi-tradisi Iya, kearifan iya. lokal itu yang kita Betul. bagaimana menyuguhkan makanan itu kepada tamu Iya, itu. iya, iya, iya. Berarti kalau penataan berarti Pawon dalam. Berarti nih sahabat Sasambo ya. Kalau berbicara tentang penataan di tempat-tempat makan di Bonjeruk itu, Anda sekalian bisa belajar itu ya. Iya, iya, iya. Bahwa itu menginformasikan bahwa itu adalah tata cara, Tata cara dari pawon penyuguhan penyuguhan tata cara. pawon dalam Iya. gitu ya. Karena ada apa namanya? Ada penataan yang lebih penataan istimewa. yang lebih Oh. spesifik spesial gitu Spesial, ya. termasuk dari jenis makanan juga Jenis ditambah. makanan kadang-kadang begitu. Siap, 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 luar biasa ini. Baik, kita kembali lagi ke rekan Oming ya. Nanti kita lihat juga seperti apa makanan yang diproses dan cita rasa dan seterusnya. Tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya. Oke sahabat Sasambo, ini sudah selesai ya ayamnya ditumbuk tadi sama Bu Ella ya. Jadinya seperti ini. Saya juga memang request tadi jangan terlalu lembut gitu Lembut, ya, ya. supaya ada rasa-rasa yang berbeda begitu kan. Bukan rasa yang pernah ada ya, tapi rasa ayam. Ini dimasukkan sini ya Bu Ella ya. Setelah itu apa lagi nih? Dan santan. Santan taruh semua ya Bu santan. Ella ya. Ini minyak juga. Minyak ini minyak jelang ini. Oh minyak Minyak jelang itu adalah minyak Minyak alami. minyak kelapa yang dibuat di rumah. Oh, Iya. minyak alami, bukan minyak Jadi sembarang. bukan, Tapi boleh nggak iya. sih pakai minyak yang ada di toko, Pak Usman? Boleh tapi kurang enak rasanya. Oh, jadi memang minyak Ya. enggak. Siapa tahu kan ibu-ibu yang mau coba di rumah susah nyari minyak ini, Pak. Iya, Ini yang menjadi isu. bisa sih, cuman Harus semua nih. Semua, Bu. ya, Harus nyarinya tuh agak-agak pelosok begitu ya. ya, Setelah itu dicampur. Campur. campur. Diapain? Oh ini dipotong dulu. potong dulu saya, Boleh, tapi boleh. saya pakai. Wah, boleh Pak Usman mau bantu. Iya. Akhirnya saya turun tangan. Turun tangan juga ya. Berhubung saya masih kurang berpengalaman, jadi Pak Usman langsung turun aja ya, sahabat Sasambo. Nah ini saya campur dulu boleh ya. Ini berarti nggak pakai nggak pakai apa istilah bumbu-bumbu lain ya. Ini hanya murni garam dan gula itu pun gula merah ya, Pak Usman ya. Gula Jadi merah. tidak ada sentuhan penyedap makanan, penyedap rasa yang lain begitu ya. Enggak. Jadi ini kita aduk ya sahabat Sasambo nih, kalau bisa dilihat nih, diaduk. Baunya enak sekali. Ini bau minyaknya ini luar biasa ini ya. Ini kalau dipanggang kira-kira berapa lama ya Bu? 20 menit. Wah lumayan ya, 20 menit ya. Lumayan lama ini. Sambil menunggu ini daun apa tadi? Daun limau. Dia daun limau. Memang kalau kita lihat ya apa namanya makanan-makanan khas Indonesia itu penuh dengan dedaunan. Ya mulai dari daun limau, terus kadang-kadang daun-daun yang lain begitu ya, daun suci dan sebagainya gitu ya, daun pandan. Tapi memang itu yang menjadikan kuliner khas Indonesia itu menarik, sama seperti yang ada di Desa Bonjoruk ini ya, Pak Usman ya. Ya. Oke, kita juga nanti akan membungkusnya dengan daun pisang ya. Ini masih tradisional banget dan saya percaya daun pisang ini sahabat Sasambo kalau dipakai bungkus makanan tuh rasanya beda. Atau kenapa ya beda ya? Dibandingkan kita pakai yang sudah modern gitu loh. Daun pisang itu lebih enak. Oke. Wah, Oke, sudah. sudah. Ini dimasukkan semua ya. Ya. Oke, dimasukkan. Wah, ini baunya makin enak ini ya. Habis itu bagaimana kita proses pembungkusannya? Mbak Ella? Ya, gimana? Boleh dibantu. Bungkusnya saya ambil satu. Ini kita sebut dengan kuncung. Kuncung. itu Nah, bentuk ini. segitiga. Ininya yang letak kuncungnya di sini. Nah, Oh, kebalik ya. Membungkus dengan daun pisang itu dengan bentuk segitiga itu namanya menguncung. Menguncung. Oke, seperti ini. Kuncungan ya. Terus dibuat kecil. Oke, seperti ini ya, sahabat Sasambo. Terus di ini kah dikunci kah? Enggak ya? Enggak. Terus dimasukkan. Dimasukkan.
Nggak usah sampai penuh, Oke, di atasnya setengah dikit. Dipadatin. Ini boleh pakai tangan atau ini juga boleh, biar semuanya masuk. Oh, oh begitu. Jadi dipakein itu biar masuk semua, biar masuk menguncung semua, gitu ya. iya. Nah, apakah saya Nanti berhasil bentuk- ini nanti membuat bentuknya bagus segitiganya. iya kuncungan ini, sahabat Sasambo kita lihat nanti ya. Pastinya dong ya Bu Ella ya. Aduh, secara perempuan Indonesia tidak bisa masak ya. Aduh, bagaimana itu judulnya? Sudah seperti ini. Dilipat. Tekan tengah Oh, ya. ini kayak kebanyakan saya nih. Kelihatan laparnya ya. Nih. Nanti melimpah ruah nanti. Iya, melimpah ruah dia. Terus begini. Ya ke kanan, Kiri, terus yang kanan. ini ke sini. Ah, setelah Baru itu ini pintar sekali ini. oh iya dong, pengalaman dong saya ya. Melipat-lipat ini kayaknya berpengalaman. Terus tusuknya gimana? Coba Mbak Ella dulu Ada nih ya, bantu. ditusuk Ditusuk tengah, biar semua daunnya ini ditusuk. dikunci gitu Iya, ya. dikunci. Sampai depan. Terus jangan Oh keluar iya, ya. iya, jangan sampai keluar ya. Oh, begini jadinya sate kuncung. Inilah Ini kenapa ada ini. disebut Iya. sate kuncung karena bentuknya juga Bentuk seperti segitiga. segitiga. Iya. Menguncup kalau kata orang sini Iya. ya. Nah, ini kita bakar dulu ya. Iya. Dibakar di mana ini? Di sini ya. Oke. Nah, kita tunggu dulu ya sahabat Sasambo karena membakarnya itu kurang lebih 20 menit ya Pak Usman Kurang lebih, ya. ya. Nanti kalau sudah jadi kita akan langsung tes. Jadi sahabat Sasambo, kita sudah bakar tadi ya Pak Usman ya. Ini kurang lebih sekitar 20 menit 20 tadi ya. menit loh sahabat Lumayan. Sasambo ya. Ini sambil dibolak-balik begitu ya. Nah, ini katanya Pak Usman, ini ada cara untuk makannya juga ya Pak Usman ya. Iya. Kebetulan kita sudah ada dua ini yang sudah jadi ya sahabat Sasambo ya. Ini, nah boleh dicontohkan Pak Usman bagaimana Ya, cara sebenarnya makannya? ini nih? untuk yang biasa dilakukan oleh orang-orang Banjeruk gitu. Jadi pertama dicabut aja gini. Oke. Jadi bukan dibuka. Saya coba ya? Dicabut, Dicabut. kemudian dibuka. Nah, kemudian begitu kelihatan gitu, udah kelihatan. Heeh. Baru ditusuk kembali gitu. Oh begitu. udah Jadi kelihatan. bukan ini Ditusuk ya. kembali. Heeh. Nanti baru dibuka. Nah, ini. Jadi udah kelihatan Oh, seperti simple. ini. Nah, Nanti pas ini. makan itu ditaruh di tangan kiri. Jadi sambil makan Oh, Iya. gini ya, up itu yang gitu dilakukan ya. biasanya. Tapi ya Oh, sesuai selera sih, tapi Sesuai selera. umumnya di seperti kalau itu. saya punya cara beda cara makan. Gimana Pak. caranya? Saya biasa saya buka, ada nasinya diucek-ucek. Oh, diucek Baru- sama iya. nasinya. Oh. Seru juga itu. Jadi menyatu dengan nasinya Iya, gitu kan. Tapi Nah, kalau iya, Ah, tapi kalau yang sering saya lihat gitu dah. ini memang baunya enak sekali sahabat Sasambo ya. Wah, ini aduh. Ini Iya. memang perpaduan dari daun Daun limau dan limau tadi. minyak jelang atau minyak kelapa asli itu. saya tahu sahabat Sasambo langsung kelaparan, jadi saya mewakilkan dulu untuk mencoba ya. Kita coba dulu Pak Boleh Usman. kita sama-sama? Boleh. Langsung digigit Kalau aja. saya dikopek aja Pak ya. Dikopek kalau kata orang Lombok dikopek ya. Enak sekali. Hmm, hmm. Rasa pisang bijinya itu ya. Jadi memang ini yang menjadi apa namanya uniknya. Ya. Ada krenyes-krenyesnya. Pisang bijinya ini ya. Tuh. Bijinya ini masih utuh. Dan ini nanti selera, kalau mau banyak ayamnya dibanyak aja. Dibanyakin Bisa di aja. rumah dan bisa diganti dengan daging lain. Daging juga bisa, daging sapi bisa. Terus juga lele. Ya, Bapak bilang pakai lele ya? Lele bisa, tapi yang paling sering itu belut. Ya. Belut. Tapi kan kadang-kadang kita nggak jarang dapat Banyak belut yang ya. ya, Tapi memang aslinya ini pakai belut ya. pakai belut aslinya. Itu ada alasan kenapa awalnya pakai belut. Itu karena kebetulan dia musim tanam itu dia samaan musimnya antara belut sama pisang bijinya. Jadi berbarengan itulah yang Nah, itu dipakai ya. dibuat. Mungkin zaman dulu itu ayam belum begitu populer gitu ya. Mungkin istilahnya mahal gitu ya, Ya. Pak Usman ya. Jadi pakainya belut ya sahabat Sasambo. Wah ini udah berasa udah enak, udah habis nih. Terus dia buat bagi yang penggarap sawah misalnya, udah dia buat sendiri terus nanti dikasih ke yang punya lahan. Bagi rasa terima kasihnya, di samping juga tetangga-tetangganya. Jadi Nah, saya masih ingat dulu kalau ada yang kita hormati di kampung gitu, itu dibuatkan lebih besar dari ukuran yang lainnya. oh beda ukuran. Beda ukuran, itu sebagai simbol penghormatan. Itu namanya pacih kalau bahasa kita ini. Pacih ya. Ya, besar, Berarti kalau- lebih besar dari yang lainnya.
Kalau di sini dia mungkin yang ini ya. Nah, itu dah yang Yang kita paling akan besar. kasih pacih dia. Oh, ini biasanya dikasih ke orang yang dihormati begitu ya. Jadi kalau dilihat sahabat Sasambo ini filosofinya menarik sekali ya. Bagaimana sate kuncung ini memanfaatkan bahan yang ada, Ada terutama pada musim panen ya, belut dan padi itu berbarengan dan juga belut dan pisang biji, pisangnya ya. juga berbarengan ya. Dan ini konsep yang coba dikemas oleh Pawon 21 ini selain menyajikan ayam merangkat tadi. Nah, harganya pun murah. murah. 10.000. Cuman 10.000 per satu porsi yang berisi 4. Oke, dan ini bisa dicoba di rumah juga kalau penasaran. Kadang-kadang kan di rumah masak beda rasanya ya, Pak Usman. Boleh kesini datang masak ya, boleh Pak Usman ya. Demo masak di sini, aja dibawa masaknya, pulang boleh bawa ya. pulang boleh. Dan ini bisa dibilang dengan tadi itu kalau nggak salah kalau dilihat ayamnya itu hanya 1/4 dibagi 2 kayaknya Iya, Pak Usman ya. dikit sih. Itu sudah menghasilkan sekitar 7 sate kuncung. Itu bisa dinikmati keluarga. Ini hematnya dapat, enaknya dapat Enaknya ya. dapet dan asik juga membuatnya kan. Anak-anak juga bisa ini ya. Anak-anak bisa. Kita juga coba untuk anak-anak sekolah. Wisata sekolah juga kita ajarkan membuat panganan lokal termasuk sate kuncung ini. Karena kalau lihat dari prosesnya tadi tidak ada yang mengkhawatirkan begitu ya. Mungkin hanya beberapa yang kayak penggunaan pisau saja itu pun masih bisa didampingi gitu kan. Jadi memang ini salah satu cara juga untuk mengajak anak-anak gemar memasak. Iya, dan untuk memperkenalkan ini kita juga mengikuti beberapa expo, Mbak. Kayak kemarin di Epicentrum, kita hadir di sana mendemo demo masak, kemudian menjual bagi mereka yang berminat. Oke, jadi memang menarik sekali. Selain itu apalagi nih yang belum disampaikan Pak Usman terkait Pawon 21 ini? Untuk Pawon 21 ini kita ingin ini menjadi sebagai contoh ya. Pengelolaan restoran yang berbahan baku alam sekitar. Kita menerapkan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu artinya bagaimana ekonomi itu berputar di kawasan itu saja untuk membangun perekonomian yang atau bahasa Inggrisnya itu self sufficient atau mandiri gitu. Nah, Pawon 21 ini salah satu restoran yang mencetuskan itu. Wah, menarik sekali. Dan juga bagaimana Pawon 21 ini mengajak terutama anak-anak mudanya, itu yang membuat saya sangat exciting sekali. Saya tertarik sekali bagaimana melihat anak-anak muda di sini tuh gemar ikut membantu begitu loh. Ya, di Pawon 21 itu kita memakai sistem profit sharing ya. Jadi yang punya lahan, kemudian yang pengelolanya, yang kebanyakan ibu-ibu, terus yang pemuda yang melakukan promosi, saya juga terlibat dalam infrastruktur. Nah, itu nanti kita bagi hasil. Wah, itu Jadi dia. bukan apa ya milik pribadi atau Ini the real, ini nyatanya bentuk gotong royongnya Indonesia tuh seperti ini sahabat Sasambo ya. Kita punya lahan, kita bangun lahan itu, ajak masyarakat, ajak untuk masyarakat, kelola. Pemudanya kita kelola. lakukan promosi. Ya. Pemuda-pemuda yang modern tahu bagaimana cara promosi, mereka lakukan promosi. Ibu-ibu yang biasa di dapur memang tugasnya di dapur untuk membuat masakan, begitu kan? Bapak-bapak juga istilah membangun dan sebagainya. Jadi ini bentuk kerjasama yang luar biasa sekali. Dan Gotong royongnya dapat sekali. satu lagi Mbak Oming, jadi kita berusaha untuk meminimalisir penggunaan plastik. Nah, itu dia ya. Jadi untuk minumannya kita menggunakan air di gelas, bukan air gelasan ya. Dan juga ada kemasan yang pakai kaca. Kemudian sedotan kita sudah pakai stainless. Dan kita kadang-kadang request jadi mau pakai sedotan atau tidak. Kemudian bahan-bahan bakunya juga semua fresh. Iya, dari betul sini sekali. semua. Ya. Saya sudah melihat langsung Ada ini ya. pemilahan sampah juga di sini. Ada istilahnya ini selain apa namanya garden to table tadi ada memang ada go green-nya juga Go green ya. juga. Jadi kita punya greenhouse, punya composting house. Nanti sampah-sampah itu dikelola di composting house, dan nanti lari ke kebun lari ke table. Wah, luar biasa. Ini yang disebut sekali dengan nih. sustainable tourism seperti ini. Nah, itu dia. Ini semua dimanfaatkan dengan baik ya. Tidak ada yang namanya sampah yang disia-siakan. Insya Allah. Sampah pun dikelola dan menghasilkan uang juga sahabat Sasambo ya. Harapannya semoga Desa Bonjuruk ini ya, salah satunya contohnya ada di Pawon 21 ini bisa memberikan inspirasi bagi para desa wisata lainnya di Saya Indonesia berharap, ya. Amin. Dan pastikan sahabat Sasambo ya, ini kan mendekati akhir tahun nih. Nah, kalau di Pawon 21 ini ada nggak sih event khusus di menyambut akhir tahun nanti? Itu event tahunan kita malam tahun baru biasanya kita adakan. Kita kumpul anak muda, terus kita live music, kita gelar seluruh kuliner yang ada, kayak bazar malam tahun baru.
ada bazar malam tahun baru itu sampai jam 12 malam atau di atas Sampai jam itu 12 lah, malam. sampai pergantian tahun dah. Ada suguhan apa yang di selain kuliner tadi? Apakah ada penampilan-penampilan dari pemuda-pemuda di sini gitu? Kalau yang tahun dulu kita ada musik gerantang untuk joget ya. Kemudian ada live musik, ada karaoke juga untuk ibu-ibu yang ini. Wah, ibu-ibu suka Kemudian karaoke. begitu pergantian tahun kita undang kepala desa untuk menyampaikan apa sih yang perlu diperbaiki di tahun depan. Wah. Tapi ini mengundang orang luar juga nggak sih, Pak? Ada berapa sih? Tapi kita tidak mengundang Secara massal secara gitu massal, ya. Boleh datang mengunjungi, Boleh datang, menikmati ya. silahkan gitu Yang ya. paling penting orang Bonjeruk aja biar tidak keliaran kemana-mana. Wah, gitu. setuju ini ya. Ya. Keselamatannya juga dapat, disediakan tempat untuk berkreasi di sini Benar begitu. sekali. Wah, luar biasa. Ada lagi Bapak harapan sebagai ujung kita nih di kesimpulan akhir kita di dialog ini, silahkan mungkin ada yang disampaikan. Harapan kami tentunya kepada pemerintah atau lembaga terkait ya, untuk senantiasa memperhatikan bagaimana masyarakat yang ingin tumbuh. Itu yang perlu disupport, dan mungkin mari kita sama-sama galakkan pariwisata berkelanjutan untuk menjaga bumi, untuk menjaga kelangsungan alam kita yang lebih asri. Wah, luar Dan Pawon biasa. 1 adalah langkah awal untuk kita memulai di Amin. Desa Bonjeruk. Semoga ada pawon-pawon lainnya ya yang turut membantu pemerintah kita juga sebenarnya. Tapi dimulai dari diri kita sendiri. Jangan Mulai dari hanya kita. mengandalkan pemerintah, tapi diri kita sendiri. Mulai dari Bekerja kita. sama ibaratnya. Sekali lagi terima kasih Pak Usman ya. Sama-sama. Kita sudah diundang ke Pawon 21, udah demo masak di sini ya sahabat Satambo. Untuk informasi lebih lanjut saya akan kembalikan dulu ke rekan saya Dika. Silakan Dika. Wah, saya lihat Mbak Oming sangat menikmati sekali satenya tadi ya. Nampak enak sekali itu. Tapi langsung membuat di sana. ya. Jadi saya juga Iya. tidak sabar nih Pak Was untuk mencoba makanan yang udah dimasak tadi. Nah, tapi saya ingin ini juga Pak Was, dari obrolan kita tadi ya, dari sisi filosofi, kebiasaan masyarakat di sini ya, tentang masak memasak, dapurnya, filosofinya tadi, apa yang kemudian muncul yang bisa kita tarik garis besarnya Pak? Baik, terima kasih sekali lagi bahwa apa yang ada di Bonjeruk ini memang secara turun-temurun kita wariskan kepada generasi kita. Dan alhamdulillah tata cara seperti itu maupun kreativitas itu dapat dirasakan oleh anak muda sekarang dan diterima. Bahkan sekarang sudah bisa dia jadikan sebagai sebuah sumber bagi anak-anak muda sekarang untuk terus berkreativitas. Jangan kita diam, tapi ini bisa dikenal oleh orang luar dan ini pada akhirnya dapat mengangkat perekonomian masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah. Siapa yang terlibat di dalam kegiatan ini, misalnya melalui kantin 21, ada pasar bambu namanya Leshandi yang ada di sini, kemudian ada Semilir yang notabene mengangkat menu-menu kearifan lokal yang sudah bisa diterima oleh orang luar dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Iya, betul. Sehingga akhirnya ya. dulu sempat booming di masa, bahkan beberapa menteri. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Sekarang bisa Anda lihat Iya, sudah benar, beberapa benar. Ya, ini masih tamu, pagi aja sudah udah. masih pagi aja sudah ada yang Iya, datang. iya, betul, Mungkin betul. dia pesan atau dimasakkan dulu nanti. Nah, yang jadi harapan kita ya sebagai masyarakat Desa Bonjeruk ini usaha-usaha seperti ini terus dikembangkan untuk kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Siap. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak Was untuk waktunya. Dan buat sahabat Sasambo, pemirsa RRI Mataram, itulah tadi ya tentang filosofi masakan yang akhirnya mengangkat nilai ekonomi di Desa Bonjeruk. Semoga ini juga bisa menginspirasi kita semua. Dan saya akan kembali lagi ke rekan Oming untuk menutup dialog budaya kali ini. Silahkan rekan Oming. Sahabat Sasambo, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara, kita sudah memberikan banyak informasi terkait bagaimana jejak budaya lewat rasa di
kuliner khas Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Semoga saja apa yang kami sajikan untuk Anda, informasi yang diberikan oleh dua narasumber kita tadi bisa menambah wawasan Anda terkait bagaimana kuliner memiliki filosofi yang mendalam. Dan jangan lupa untuk Anda yang datang ke Pulau Lombok, berlibur ataupun mengunjungi Pulau Lombok, silahkan untuk mampir ke Desa Bonjeruk untuk menikmati beragam kuliner khasnya, mulai dari ayam merangkat, sate kucung, kemudian ada minuman serbat dan makanan serta minuman lainnya. Dan sahabat Sasambo, sampai di sini dulu obrolan kita di Dialog Budaya Pro 4. Nantikan Dialog Budaya Pro 4 lainnya dengan tema-tema yang berbeda. Saya Oming Arini bersama rekan saya Dika Suara pamit, bersama juga tim semuanya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.